Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas 1.2.A.5 ruang kolaborasi, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tugas ini dipresentasikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kelompok 3. Bersama saya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Muzakir SPD. Yang kedua adalah Bapak Yunang Polapa SPD, dan yang ketiga adalah Bapak Ramli Bangga SPD. Lalu, nilai-nilai apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Nilai yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya, serta memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Nilai yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah mandiri. Guru penggerak harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri, sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Nilai yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah reflektif. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja. Mereka juga mengejawantahkan dirinya lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Nilai yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah kolaboratif. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolahnya. Nilai yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah inovatif. Makna dari nilai inovatif ini adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna. Dalam menguatkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, tentunya guru penggerak juga harus memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas dirinya. Adapun peran guru penggerak, yang pertama adalah memimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Di samping peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak, seorang guru penggerak pun harus memiliki kompetensi. Di antara kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru penggerak, yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua, memimpin pembelajaran. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah memimpin pengembangan sekolah. Nilai apa sajakah yang sudah dimiliki oleh anggota kelompok? Semua nilai yang harus ada pada guru penggerak, mulai dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, tentu sudah dimiliki oleh calon guru penggerak. Namun, perlu untuk ditingkatkan supaya benar-benar memiliki dampak positif terhadap dirinya, terhadap siswa dan orang lain, terhadap instansi ataupun lingkungan sekitarnya. Adapun nilai yang sudah dimiliki oleh kelompok kami, yang pertama adalah dari Bapak Yunang Polapa SPD. Beliau mengangkat nilai kolaboratif, di mana dalam nilai kolaboratif beliau berkolaborasi dengan teman sejawat dengan tema diskusinya yaitu kegiatan pembelajaran yang mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nilai yang kedua yang sudah dilakukan oleh Bapak Yunang Polapa SPD yaitu berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, guru membentuk kelompok belajar siswa di kelas. Tujuan yang diharapkan dari pembentukan kelompok ini yang pertama, melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Dan yang kedua adalah melatih siswa untuk berkolaborasi dan bernalar kritis dalam memahami materi pembelajaran ataupun suatu persoalan.
Hal yang serupa juga dilakukan oleh Bapak Ramli Bangga SPD. Beliau juga melakukan nilai kolaboratif dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam mewujudkan pembelajaran yang mendukung terwujudnya profil belajar Pancasila. Yang pertama, beliau melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kedua, beliau melakukan kolaborasi dalam kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran. Nilai yang sudah diterapkan oleh Bapak Ramli Bangga yang kedua adalah mandiri. Yang pertama, beliau menjadi pembina dalam pengukuhan laksana gerakan pramuka. Kemudian kegiatan yang kedua yang beliau lakukan adalah menjadi pemimpin dalam upacara Hari Guru Nasional tingkat sekolah. Nilai yang ketiga yang diterapkan oleh Bapak Ramli Bangga yaitu kreatif. Beliau melakukan rencana dalam desain kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah kegiatan memperingati Hari Pahlawan. Yang kedua, kegiatan kepramukaan. Dan yang ketiga, kegiatan zikir bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal serupa pula dilakukan oleh Bapak Muhammad Muzakir, yaitu saya sendiri, di mana saya menerapkan nilai kolaboratif, yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan melibatkan orang tua siswa mengenai perkembangan peserta didik berkaitan dengan pembelajaran, kegiatan sekolah, sikap siswa, serta permasalahan yang dilakukan dan dihadapi oleh peserta didik. Ada 3 hal yang saya lakukan, yaitu yang pertama, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah mendorong teman sejawat agar mengembangkan potensi diri agar bisa mandiri dan berinovasi. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan orang tua dalam upaya pengembangan lingkungan belajar. Adapun nilai yang saya angkat yang kedua adalah berpusat pada murid. Merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid berdasarkan hasil refleksi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Di sini, saya membuat sebuah perubahan pada pembelajaran bahasa Inggris, yaitu Fun English Mobile. Fun English Mobile ini adalah pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia di mana saja dan kapan saja, tentunya dengan tetap terarah. Saya contohkan di sini adalah praktek memasak dalam materi kelas 9 tentang prosedur teks. Contoh yang kedua yang saya tampilkan adalah bagaimana peserta didik dapat membuat invitation card. Dalam presentasi ini pula, kami anggota kelompok merancang satu kegiatan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Adapun kegiatan yang kami rencanakan adalah yaitu menjadi coach bagi guru yang lain, di mana kami melakukan pelatihan dasar pembuatan media pembelajaran berdiferensiasi. Adapun materi yang akan kami angkat pada kegiatan tersebut yaitu yang pertama, Merdeka Belajar, pembelajaran berdiferensiasi, membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva, dan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Site. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih guru atau peserta kegiatan dalam mengembangkan media pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memanfaatkan media Canva dan Google Site. Kegiatan ini juga sebagai upaya dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, tentunya dengan kreativitas dan inovasi yang menarik. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar tetap memperkuat nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ada 5 hal yang kami angkat, yaitu yang pertama, selalu merefleksi diri. Yang kedua, long life education atau belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, tetap melakukan kolaborasi dengan siapapun dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat,
mengembangkan kemampuan ilmu teknologi sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan yang terakhir adalah tetap menjadi teladan.